Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali di Syariah Corner dan masih bersama dengan Mas Dodi. Ya. Oke Mas Dodi, kita masih membahas tentang properti syariah. Ini sangat menarik sekali karena memang milenial ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar juga gitu ya untuk yang sudah melek pokoknya untuk tentang Hampir semua udah melek kayaknya. hampir semua sudah melek ya. Oke, termasuk milenial. Nah, Mas Dodi, ini meski sekarang itu tumbuh positif gitu ya, terus naik, terus selalu menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan konvensional gitu ya, tentang pembiayaan konvensional, tadi juga Mas Dodi sudah dijelaskan. Nah, hal lain apa lagi nih Mas sebenarnya yang menarik sehingga kita lebih baik ya pembiayaan atau properti ya syariah? Yang menariknya bedanya dengan konvensional adalah yang pertama jual beli itu benar-benar jual beli barang sama uang ya. Jadi jual belinya benar jual beli, bukan seperti yang kita ketahui di Al-Quran sudah dijelaskan. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya kan? Jadi sistem dari syariah sendiri ini adalah tidak memperbolehkan adanya riba, denda, keunggulannya. Kalau di konvensional jelas ya, ada denda keterlambatan. Betul. Kalau di syariah tidak boleh ada denda keterlambatan. Yang terakhir ada sita boleh, tapi dengan sita yang benar caranya. Sita yang benar adalah nilai dari properti tersebut sesuai dengan harga pasar, bukan dari kekurangan nilai pembayaran kreditnya. Dan harganya pasti, angsuran itu sudah ditetapkan dari awal, bukan berubah-ubah. Jadi misalnya mau flat, misalnya dia ambil 10 tahun, flat 10 tahun, ataupun bisa berbeda Mbak Nana, tapi dengan jumlah harga yang sama, nilai harga yang sama. Berbeda dengan konvensional, mungkin flat di 2 atau 5 tahun, mungkin ada 10 tahun yang saya tahu, tapi di selanjutnya itu pasti berubah dan insya Allah pasti naik. Iya, karena selalu naik terus properti. Iya. Dari tahun ke tahun. Karena kebetulan sebelumnya juga saya sebelum di syariah, melek syariah, saya juga di konvensional. Lebih dari 1.800 rumah saya bangun. Itu kelihatan banget yang menggunakan konvensional dan menggunakan syariah. Dan yang jelas dengan menggunakan syariah kan kita lebih berkah. Iya, insya Allah. Insya Allah lebih berkah, jadinya juga bisa ibarat kata Allah pasti bantu lah untuk bayar rumahnya. Untuk melunaskan itu tentunya. Iya dong. Gitu. Oke, nah jadi tadi sudah disinggung sedikit yang berkaitan dengan agama, ya masih tentang riba itu. Nah, jadi kalau kita nih memilih untuk pembiayaan atau properti syariah itu sendiri, yang paling dasar sekali kalau kita tertarik yang berkaitan dengan agama itu seperti apa, Mas? Oke, yang berkaitan dengan agama. Iya. Jadi seperti di Indah Sejahtera aja. Iya, saya boleh. kasih contoh. Itu ada 2 jenis pembiayaan. Yang pertama itu langsung ke developer namanya, Indah Sejahtera. Kita menyebutnya untung syariah bersama Indah Sejahtera. Jadi ini bisa dilaksanakan sampai 24 bulan. Menariknya, nggak perlu pakai DP. Wow, Lalu angsurannya, kalau Mbak Nana tadi bilang tetap ya, ini saya kembalikan. Mbak Nana selama 24 bulan ini, tiap bulannya bisa ngangsur berapa? Goks kan? Jadi, karena yang tahu masalah keuangan ya, tentang perencanaan keuangan kan konsumen ya? Iya, benar. Jadi kan kita lebih membantu lagi kan dalam hal benar. Itu banyak sekali terjadi di Indah Sejahtera seperti itu. Dan itu sangat membantu dan percayalah, alhamdulillah Mbak, itu yang kredit yang panjang tuh jadi pendek, jadi lebih cepat. Karena memang ya itu tadi diberikan kemudahan-kemudahan itu. Betul. Dan diberikan barokahnya. Iya, betul. Bisa untuk membayarnya. Ya. Nah, jadi kalau untuk di pembiayaan atau properti syariah ini gitu ya, itu kan sekarang terus tumbuh, terus tumbuh. Sebenarnya apa sih Mas yang dilakukan sehingga tetap bisa eksis lah ibarat kata walaupun di zaman pandemi seperti ini? Eksistensi Indah Sejahtera ya berarti ini ya. Mungkin konsep apa gitu yang dijalankan sehingga ini terus nih bergulir dan akhirnya selalu tumbuh gitu. Sekarang Indah Sejahtera concern tetap di konsep Islamic real estate. Kita emang berbasis properti syariah, tapi bukan cuman propertinya. Bukan cuma jualan rumah lah begitu lah Mbak ya.
tapi kita juga bikin bentuk lingkungannya. Oke. Seperti di Indah Sejahtera Logo Presiden yang saat ini kami dirikan, itu bukan cuman kita jualan rumah, tapi kita bentuk lingkungannya, ada lingkungan spiritualnya, peribadatan masjidnya, itu terintegrasi, ada rumah tafisnya, dan di lingkungan itu sudah juga disupport sama beberapa pesantren yang akan mengisi di masjid dan lingkungan tersebut. Dan kita bentuk di Indah Sejahtera Go Presiden, semua warganya kita bikin komitmen. Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan ini supaya lebih aman, nyaman, asri dan islami. Gimana caranya? Ya kita rembuk sama-sama. Tidak mungkin developer bikin konsep tapi masyarakatnya tidak dilibatkan. Kan? Betul. Tapi kalau masyarakat dilibatkan secara langsung terjadi. Alhamdulillah Go Presiden sekarang udah mulai sesuai dengan apa yang diimpikan sama Indah Sejahtera Land. Islamic Real Estate pertama di Bandar Lampung. Iya. Warga-warganya, Masya Allah, Alhamdulillah konsepnya 100% Muslim. Dan lingkungannya pun jadi terjaga dan orang-orang yang menempatinya pun jadi tenang ya. Berapa banyak yang saya tanyakan, kenapa kok milih di Indah Sejahtera Go Presiden? Karena saya mencari lingkungan. Bukan cuman sekedar beli rumah, bukan cuman sekedar investasi. Saya pengen aman buat anak saya nanti besar tinggal di lingkungan yang aman. Itu investasi yang paling berharga. Itu. Jadi konsep-konsep itu sebenarnya yang dilakukan oleh Indah Sejahtera, makanya bertahan walaupun di masa pandemi malah lebih meningkat. Alhamdulillah. Nah, selain itu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya sangat penasaran sekali sebenarnya secara umum inovasi apa yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan kembali untuk pertumbuhan tentang properti syariah ini. Tapi nanti Mas, kita tahan dulu. Tahan dulu ya? Oke. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk melanjutkan pembahasan kali ini di Syariah Corner. Tetaplah bersama kami.